Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semuanya, Dik. Jadi sebelum kita belajar, anak-anakku baca doa dulu. Ya, sudah dihafal semua doanya ya. Coba di depan orang tua masing-masing, di depan ayah ibu, silakan baca doa dulu sebelum kita belajar. Baik, anak-anakku sekalian, silakan dibuka halaman 45. Hari ini Ibu Guru akan ajarkan tentang gerak tumbuhan. Sebelum Ibu Guru ajarkan, perhatikan dulu dua gambar ini. Ada gambar bunga mawar dan ada gambar pohon kelapa. Bunga mawar ini bergerak dari atas ke bawah itu karena terkena ada kumbang. Sedangkan gerakan tumbuhan pada pohon kelapa ini ditiup angin jadi daunnya itu bergerak. Nah, dengarkan penjelasannya Ibu Guru. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan itu tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan terkena cahaya. Anak-anakku sekalian, karena sekarang ini musim hujan, coba diperhatikan baik-baik. Di halaman rumahnya, di pohon sekitarnya ada pohon, ada bunga. Apakah bunga-bunga itu bergerak? Ya, bergerak. Bergerak karena apa? Karena tertiup angin ataukah terkena sentuhan. Jadi bunga-bunga itu atau tumbuhan itu tidak bisa bergerak, tapi tidak bisa berpindah tapi bisa bergerak. Kenapa bisa bergerak? Karena ada sentuhan angin ataupun ada orang yang menyentuhnya. Jadi baik tumbuhan yang besar, kecil, tinggi dan rendah itu bisa semuanya bergerak. Pohon mangga yang besar, yang tinggi, kalau terkena angin, daun-daunnya, batangnya juga itu ikut bergerak. Nah, kalau anginnya besar sekali, bahkan bisa saja tumbuhan itu tercabut dari akarnya, ya. Oleh sebab itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa angin-angin yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari itu angin-angin yang kencang. Karena sebagian daerah saat ini di musim hujan banyak sekali musibah anak-anakku sekalian ya. Jadi kita harus bersyukur di daerah kita di Makassar ini Allah masih jaga kita semuanya. Baik anak-anakku sekalian, jadi gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Perhatikan dua gambar ini, gambar bunga mawar ini bergerak dari atas ke bawah itu karena ada kumbang. Kemudian sedangkan gambar yang kedua, pohon kelapa, pohon kelapa ini tertiup angin jadi daunnya ini bergerak dari kanan ke kiri. Baik anak-anakku, sekarang Ibu Guru akan jelaskan tentang halaman 47 ya. Dengarkan baik-baik penjelasannya Ibu Guru. Hari ini Ibu Guru akan jelaskan tentang permintaan maaf. Jadi anak-anakku tidak boleh malu jika melakukan kesalahan itu kita harus meminta maaf. Perhatikan Ibu Guru bacakan dulu. Ibu Guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan Ibu Guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Jadi ini Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang permintaan maaf. Jadi kalau kita tidak sengaja melukai teman kita, tidak sengaja menyenggol teman kita, atau tidak sengaja melakukan sesuatu yang teman kita tidak suka, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah meminta maaf. Tidak boleh kita malu untuk meminta maaf kepada teman kita kalau kita salah. Kalau kita salah, kita harus meminta maaf kepada teman. Misalnya seperti ini, ketika Udin tidak sengaja menjenggol bahu Edo,
Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Karena teman kita sudah meminta maaf, kita sebaiknya memaafkan. Kita harus dengan ikhlas mengatakan tidak apa-apa Udin, seperti itu ya. Tapi kalau teman kita dengan sengaja, itu kita laporkan kepada guru ya, guru, supaya guru bisa menghukum teman-teman tak yang dengan sengaja menyakiti kita ya. Tapi kalau teman tak tidak sengaja itu dan sudah meminta maaf, maka kita harus memberikan maaf ya, anak-anakku ya. Nah, di sini apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawannya? Apa tadi? Itu menirukan gerakan pohon kelapa. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin meminta maaf. Kemudian mengapa Udin berkata demikian? Karena Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Jadi teman anak-anakku sekalian, jadi kalau kita melakukan ketidaksengajaan, tidak sengaja menjatuhkan piring di rumah, tidak sengaja menghilangkan apa, cepat-cepat meminta maaf kepada ayah dan ibu di rumah. Kalau kita sudah minta maaf, berarti itu adalah salah satu sikap yang baik ya, anak-anakku. Jadi bagaimana sikap Edo? Sikap Edo adalah sikap yang baik karena Edo mau memaafkan Udin yang menyenggol bahunya ya. Bagaimana sikap Udin dan Edo? Adalah dua anak yang baik karena Udin langsung meminta maaf karena tidak sengaja menyenggol, kemudian Edo memaafkan ketidaksengajaan Udin ya. Nah, ini adalah kita diskusi tugas mandiri ya, diskusi bagaimana, perhatikan gambarnya. Tidak sengaja Lani menginjak kakinya Siti. Apa yang harus Lani ucapkan kepada Siti? Ayo di depan orang tua masing-masing. Kalau kita tidak sengaja menginjak kakinya teman tak, apa yang kita bilang ya. Kemudian gambar kedua, tidak sengaja menyenggol, kemudian bukunya itu jatuh. Jadi apa yang harus kita bilang? Meminta maaf. Bagaimana cara kita meminta maaf ketika ada bukunya teman tak kita senggol kemudian jatuh ya. Ini adalah tugas mandiri di depan orang tua masing-masing ya. Sama seperti ini, menyenggol kemudian minuman temannya. Gambar yang ketiga, anakku perhatikan, menyenggol temannya kemudian minumannya jatuh ya. Nah, sekarang tugasnya yang ini adalah tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut. Apa peristiwanya? Kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Bagi apa yang kamu katakan? Misalnya Bu Guru beri contoh ya. Nomor 1, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Jadi yang harus dituliskan adalah permintaan maaf. Bilang, saya minta maaf tidak sengaja menjatuhkan barangmu ya. Seperti itu. Jadi ketika kita tidak sengaja menjatuhkan barang, kita harus meminta maaf dengan menyebutkan, maaf saya tidak sengaja menjatuhkan barangmu ya. Kemudian nomor 2, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Nah, apa yang kamu lakukan? Yang ketiga adalah kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, itu adalah peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi di sekitar kita. Jadi kita harus senantiasa apa yang kita ucapkan ketika mengalami peristiwa tersebut ya. Jadi ini adalah tugasnya ya. Diperhatikan nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kemudian ini tadi yang di atas yang sesuai dengan gambar adalah tugas mandiri di hadapan orang tua masing-masing. Perhatikan baik-baik gambarnya, kemudian perminta maaf apa yang sesuai dengan gambarnya. Nah, anak-anakku sekalian, selesailah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anakku bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ibu Guru ucapkan banyak terima kasih dan Ibu Guru tunggu tugasnya dikumpul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.